Kemarin tuh kita dapat berita yang sangat mengejutkan. Oh. Jadi di ajang bergengsi Dubai Air Show itu demo udara dari pesawat kebanggaan India, Flight Jet Fighter Tejas, itu mengalami kecelakaan. Kita berduka cita karena pilotnya ikut gugur dalam kecelakaan itu. Demo udara bagaimanapun saya melihatnya adalah suatu kegiatan ekstrim, sehingga there's no space for error. Kebiasaan tentang keselamatan terbang yang memang kurang sempurna. Angkatan Udara India terkenal sebagai angkatan udara dengan track record kecelakaan yang sangat tinggi. Oh gitu. Kecelakaan ini bukan merupakan suatu akhir. Masih banyak kesempatan yang bisa dilakukan untuk menaikkan reputasinya mereka sebagai produsen pesawat terbang global. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Spec. Sebuah program yang akan mengajak Anda untuk melihat dan menggali bagaimana terkait teknologi militer. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami mengajak Anda untuk melihat apa yang baru saja terjadi belakangan ini, baru-baru ini gitu ya. Jatuhnya pesawat jet tempur Tejas di Dubai Air Show dan bagaimana dampaknya pada reputasi pertahanan India. Nah, Sobat Armory, seperti kita ketahui, sebuah jet tempur ringan Tejas milik Angkatan Udara India jatuh di Dubai Air Show baru-baru ini. Insiden tersebut telah menimbulkan pertanyaan serius di kalangan komunitas pertahanan global. Nah, Tejas adalah produk lokal dari Hindustan Aeronautics Limited. Ada rekaman video menunjukkan kebocoran oli dan masalah teknis sebelum kecelakaan. Namun pejabat India membantahnya. Kesalahan diarahkan kepada pilot meskipun ia sangat terlatih dan berpengalaman. Nah, kita dalam program ini ingin menggali dan mencari tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi dan seperti apa insiden Tejas ini berdampak pada reputasi pertahanan India secara global. Karena calon pembeli internasional sedang mempertimbangkan kembali keputusan mereka menyusul citra militer India juga menghadapi kemunduran besar. Nah, saat ini Sobat Armory, di tengah-tengah kita sudah tidak asing lagi seperti biasa ada Mas Andre Saleh yang merupakan pengamat alutsista. Kita langsung sapa beliau. Mas Andre, salam Armory. Salam Armory, Mas Darwin. Gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bertemu kembali di sini ya. Iya. Ini kita dengar baru pulang dari luar juga ya Mas ya? Iya, baru pulang. Mas, ini kita langsung aja, ini terkait Tejas nih. Ini lagi rame kan dibahas gitu ya. Iya. Di kalangan pertahanan gitu ya. Yang kemarin baru terjadi. Gimana Mas Andre melihatnya? Iya, Mas Darwin. Kemarin tuh kita dapat berita yang sangat mengejutkan. Jadi di ajang bergengsi Dubai Air Show itu demo udara dari pesawat kebanggaan India, Angkatan Udara India ya, yang merupakan produk baru yang sangat mereka unggulkan dalam fungsi peran di Angkatan Udara India maupun prospek ekspornya, itu mengalami kecelakaan dalam demo udaranya. Sangat mengejutkan sekali, sehingga mata seluruh dunia melihat, mata seluruh dunia tertuju pada kecelakaan itu. Nah, jadi kalau bisa dibilang emang kita melihatnya mereka kecelakaan itu terjadi dalam kegiatan demo udara. Yeah. Demo udara bagaimanapun, walau kita melihat ya itu hanya demo, itu tapi saya melihatnya adalah suatu kegiatan ekstrim. Itu adalah suatu kegiatan yang resikonya sangat tinggi, di mana demo udara biasanya dilakukan di low altitude, ketinggian rendah, di mana resikonya besar dan manuver tinggi, sehingga there's no space for error. Gitu. Jadi segala resiko bisa terjadi dalam demo udara, walau kita melihatnya hanya kegiatan demo ya, bukan kegiatan perang. Tapi itu tetap kegiatan berisiko tinggi, dan
kita berduka cita karena pilotnya ikut gugur Ya. dalam kecelakaan itu. Nah, saya melihatnya peristiwa ini sebetulnya bukan yang pertama gitu dari perjalanan adanya light jet fighter Tejas buatan HAL India ini. Jadi di sekitar hampir 2 tahun lalu, 1,5 tahun lalu, di Maret 2024 terjadi juga kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan permasalahan hidrolik, ya, jadi berkaitan dengan oli, kemudian mengakibatkan permasalahan mesin, engine malfunction. Saat itu terjadi di latihan internal mereka, latihan tri-service-nya India, Bharat Shakti, gitu, terjadi kecelakaan permasalahan itu. Saat itu pilot berhasil eject dengan selamat, gitu. Nah, tidak berselang nggak sampai 2 tahun dari di November kemarin sudah terjadi lagi kejadian serupa. Yang ditengarai sebelumnya ada foto-foto beredar bahwa jet itu mengalami permasalahan kebocoran oli gitu. Jadi lagi-lagi masalah oli. Kemudian terjadi permasalahan kecelakaan yang mengakibatkan saat ini disayangkan pilotnya meninggal dunia. Ya. Nah, secara teknis kira-kira Mas Andre, ini menurut kacamata dan pandangan Mas Andre, apakah kesalahan pilot, kegagalan mesin, atau kombinasi dari faktor desain dan prosedur manuver di ketinggian rendah? Gimana Mas Andre? Saya di sini tidak mau berspekulasi dan berasumsi tentang kecelakaan ini. Karena apapun yang terjadi, kecelakaan itu penyebabnya harus ditentukan oleh penyelidikan yang menyeluruh, penyelidikan yang dalam, dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat berkompeten. Namun saya melihat memang jelas pemerintah India berusaha mengalihkan kecelakaan ini dari kelemahan kualitas teknis pesawat tempur tersebut. Terutama karena India saat ini sedang membangun reputasi sebagai negara baru pemasok alutsista global. Gitu. Oke Mas Andre, seberapa besar dampak kecelakaan ini terhadap upaya ekspor Tejas, terutama ke negara-negara yang sedang menilai jet tempur ringan seperti Malaysia, Mesir, atau Argentina, gimana Mas? Ya, jelas kecelakaan ini sangat berdampak terhadap marketing upaya ekspor Tejas dan sangat mempengaruhi citra India yang sedang membangun reputasinya sebagai pemasok alutsista global. Ya, contohnya yang kita dengar karena kecelakaan ini, salah satu calon pembeli Tejas, Armenia, langsung menyatakan mengevaluasi ulang rencana pembelian Tejas, menunggu investigasi yang ada. Jadi jelas berdampak dan sangat berpengaruh. Ya. Nah, dalam konteks industri pertahanan India, apakah insiden ini mengungkap kelemahan struktural dalam proses sertifikasi, pengujian, atau manajemen kualitas produk HAL? Iya, kalau kita melihat mengenai kualitas produk, Hindustan Aeronautic Limited atau HAL itu adalah bukan perusahaan penerbangan yang baru. Mereka bisa dibilang salah satu 3 besarnya Asia, gitu, dengan populasi produksi yang sangat besar. Memang populasinya lebih banyak digunakan untuk dalam negeri. Jadi tidak terlalu terkenal produk-produknya di luar negeri, tapi kalau di dalam negeri India jumlah populasi produksinya mengagumkan. Mereka sudah memproduksi jet-jet latihnya untuk Angkatan Udara India sejak tahun 70-an, 80-an, itu dengan jumlah-jumlah yang sangat menyedihkan. Ratusan unit gitu ya jumlah-jumlahnya. Satu misalnya seperti HAL Marut itu jumlahnya 200 unit gitu-gitu. Terus kemudian ada
Hal Kiran, pesawat akrobatiknya India yang sebelumnya itu juga ratusan unit. Memang itu bukan perusahaan yang baru. Jadi produknya sudah banyak sekali dan India memang terkenal sebagai most complex fighter ecosystem in the world karena jenis-jenis pesawatnya yang sangat beragam dan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, tapi juga walaupun jadi kita sebetulnya tidak meragukan pabrikannya, tapi India memang terkenal, Angkatan Udara India terutama, Angkatan Udara India terkenal sebagai angkatan udara dengan track record kecelakaan yang sangat tinggi. Oh gitu. Iya, jadi mereka itu punya kecelakaan yang bisa dirata-rata sekitar 20 atau sampai 30 unit per tahun. Oh, per tahun? Iya, jadi ada survei yang merecord bahwa India kehilangan 534 pesawat tempur dalam 30 tahun. Jadi kalau di rata-rata 20 sampai 30 itu semua kecelakaan ya, bukan karena perang ya? Mostly kecelakaan. Karena perangnya kan ya walaupun terjadi perang tapi nggak besar sekali dan nggak sering-sering banget. Tapi kecelakaannya itu baik pesawat latih, helikopter, pesawat tempur MiG mereka, MiG-21, MiG-27, pesawat-pesawat yang memang terkenal ada momok sebagai peti mati terbang, tapi juga tidak berhenti di situ. Pesawat-pesawat dengan reputasi bagus seperti Sepekat Jaguar, MiG-29 itu juga tidak luput dari kecelakaan-kecelakaan yang ada. Bahkan bisa dibilang pesawat yang tergolong baru, C-130J Hercules yang dibeli dari Amerika Serikat karena persahabatan yang baru antara India dengan Amerika Serikat, itu juga dalam kondisi baru terjadi kecelakaan di India. Jadi memang kita tidak bisa menyimpulkan kecelakaan yang terjadi di India itu karena pabrikannya atau karena memang kendala teknis, kebiasaan tentang keselamatan terbang yang memang kurang sempurna dari Angkatan Udara India. Gitu. Oke, nah jika dibandingkan dengan insiden serupa di negara lain, apa langkah-langkah diplomatik teknis dan komunikasi publik yang seharusnya dilakukan India untuk memulihkan kepercayaan komunitas global, Mas? Menurut saya, peristiwa ini, kecelakaan ini bukan merupakan suatu vonis akhir. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa dilakukan pemerintahan India untuk menaikkan reputasinya mereka sebagai produsen pesawat terbang global. Di mana kita tahu Tejas ini adalah bisa dibilang anak yang dinanti-nanti oleh Angkatan Udara India. Jadi Tejas ini rencananya akan menggantikan berbagai jenis pesawat yang sebelumnya berbagai jenis menjadi satu jenis keluarga Tejas. Yang tadinya mereka import dari berbagai pemasok seperti MiG, Jaguar, MiG-27, MiG-21, Mirage, MiG-29 itu dan pesawat-pesawat latih digantikan menjadi satu jenis Tejas, dan juga Tejas itu juga diproyeksikan untuk digunakan di atas kapal induk gitu, yang sebelumnya diisi oleh MiG-29 gitu. Jadi untuk tidak lain cara mengembalikan reputasi adalah dengan pemakaian dalam negeri yang massal, yang memperbaiki cerita sebelumnya bahwa ini terjadi ini adalah bukan pesawat gagal. Dan yang terakhir tentu dengan memperbaiki track record safety alutsista, terutama di dunia penerbangan yang ada di Angkatan Udara India. Itu dua hal itu yang dilakukan intern Angkatan Udara India dan pemerintah India adalah yang bisa mengembalikan citra Tejas. Jadi bukan dari luar negeri tapi dari India sendiri.
Ya tentunya nggak cuma citra Tejas tapi juga citra pertahanan India gitu ya. Iya. Oke Mas Andre, terima kasih banyak udah mau berbagi di Armor Respect. Sehat terus, semangat terus. Kita ketemu lagi di program-program Armory Reborn lainnya, bisa Armor Respect atau Armory Talks dan lain-lain. Terima kasih banyak Mas Andre, salam Armory, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Armory. Oke Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Mas Andre Saleh terkait jatuhnya pesawat tempur Tejas milik Angkatan Udara di Dubai Air Show beberapa waktu yang lalu. Saksikan terus program lainnya hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.